Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami melanjutkan beragam aktivitas di hari ini, perkenankanlah kami duduk dekat denganmu untuk menerima pengajaran yang membawa kami memiliki kehidupan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, kita terima dari kesaksian Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan yang ke-15 yang demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan iri bisa menghinggapi siapa saja dan kapan saja. Sebetulnya rasa iri itu sesuatu yang normal, asal tidak sampai jatuh pada sikap atau rasa dengki, yaitu perasaan jahat yang ingin melukai seseorang. Saudara, meskipun iri hati adalah perasaan yang normal sebagai manusia, tetapi perasaan ini perlu untuk dikelola dengan baik, agar dapat mengarah kepada sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman saat ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada manusia, istimewanya orang percaya, untuk selalu waspada terhadap perasaan iri kepada sesamanya. Melalui perenungan sabda Tuhan ini, kita disadarkan bahwa kita tidak bisa menghalangi Tuhan yang memberkati orang lain, siapapun orang tersebut. Dari ayat 15a dikatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Dari perkataan sang tuan dalam perumpamaan tadi, kita bisa belajar bahwa yang pertama,
Kalau kita menginginkan hal yang sama atau yang istimewa seperti yang didapat oleh sesama kita, maka mintalah kepada Tuhan Sang Empunya semuanya dengan kerendahan hati. Dan yang kedua, kita diajak untuk belajar mengelola perasaan iri, yaitu dengan cara mencoba untuk berempati atau menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Dengan bersikap empati, kita bisa mengerti mengapa Tuhan memberikan anugerah kepada orang lain sedemikian rupa. Dari perasaan empati itu, kita juga bisa lebih memahami dan menghormati mereka, sehingga dengan demikian kita tetap bisa menjaga relasi baik dengan sesama kita. Bahkan selanjutnya kita pun bisa belajar dari kesuksesan orang lain dan diperkaya wawasan kita melalui pengalaman-pengalaman dan dorongan orang lain. Oleh sebab itu, saudara, mari menjadi semakin bijak di dalam mengelola perasaan iri, sehingga jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa, melainkan temukan berkat Tuhan yang tersimpan di balik pengalaman-pengalaman orang lain yang dapat memberikan pelajaran supaya kita bisa meraih mimpi. Tuhan memberkati. Amin.